Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Namun suara teriakan ini bukan dari semua orang yang berada di atas tanah bintang ini, melainkan dari pasukan Taisu yang mengepung avatar dewa asli. Karena dalam serangan formasi yang dilakukan oleh Taisu, dengan serangan seperti itu, mereka yang berada di keabadian Kaisar langkah ke-5 hingga langkah ke-6 tidak mungkin untuk menahan. Bahkan keabadian Kaisar langkah ke-7 tidak gagal untuk membunuhnya. Meskipun keabadian langkah ke-7 masih memiliki kekuatan untuk melawan, namun orang ini hanya memiliki kekuatan tubuh abadi, tapi masih bisa bertahan, bahkan memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat satu telapak tangan besar keluar meraih ratusan sosok pasukan Taisu, telapak tangan lainnya mengikuti, menyapu kerumunan pasukan Taisu lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan di bawah berkat cahaya formasi Taisu, tiba-tiba sebuah sosok membengkak melawan angin. Kemudian melonjak hingga ratusan kaki dalam sekejap. Meski begitu, untungnya kecepatan konsumsi ki dan darahnya tidak cepat. Meskipun tubuh avatar dewa asli bisa tumbuh lebih besar, tetapi sepertinya itu tidak bisa bertahan lama. Sekarang saya ingin melihat seberapa besar kekuatan tubuh avatar dewa asli. Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Tepat ketika avatar dewa asli terus melonjak hingga ratusan kaki, berdiri di antara kerumunan pasukan Taisu dengan tubuh yang sangat besar. Semua sosok pasukan Taisu segera melihat sosok besarnya, yang terus bergerak membantai pasukan Taisu dengan sangat mudah, yang membuat puluhan ribu pasukan Taisu tercengang. Bajingan, dari mana orang ini berasal? Mengapa orang ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Semua dengarkan perintah saya, terus bentuk formasi berkas cahaya pemusnahan. Orang ini harus dibunuh dengan cara apapun. Karena orang ini tidak hanya membunuh pasukan Taisu kita, tetapi dia juga berani mengambil baju besi dewa palsu kita. Tidak peduli dengan siapapun yang berani menjara baju besi dewa palsu kita, semuanya harus dibunuh. Komandan pasukan Taisu ini berteriak lagi. Tuan, jika kita harus membunuh orang ini, kita hanya bisa menggunakan kekuatan dewa Taisu. Jika tidak, saya khawatir kita tidak dapat menahannya. Jika kita terus menundanya, maka kerugian yang kita derita akan semakin besar. Sosok Taisu lain menyarankan kepada komandan di sini. Setelah pemimpin mereka memberi perintah lagi, puluhan ribu pasukan Taisu segera melihat ke arah avatar dewa asli. Sekarang Xiaoyan telah membuat keputusan untuk terus melawan. Meskipun Xiaoyan juga tahu bahwa semua pasukan Taisu saat ini telah dikendalikan oleh komandan Taisu dari belakang. Tapi Xiaoyan tidak mempermasalahkan masalah ini, karena tujuan Xiaoyan sekarang adalah membunuh sebanyak mungkin pasukan Taisu, kemudian mengambil baju besi dewa palsu mereka. Tetapi itu segera avatar dewa asli melambaikan tinjunya yang seperti gunung. Namun tepat avatar dewa asli melambaikan tinjunya, Xiaoyan merasa sedikit aneh. Sebelumnya, saya juga menggunakan keterampilan bertarung 82 tinju para dewa, tetapi saya masih bisa membuka setengah dari keterampilan tersebut. Maka dari itu saya merasa ada yang salah dengan keterampilan ini. Ternyata untuk dapat membuka keterampilan 82 tinju para dewa harus menggunakan metode ini. Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Pada saat ini, ki dan darah seperti air mendidih. Namun apa yang luar biasa dari metode ini, meskipun ukuran tubuh avatar dewa asli menjadi sangat besar, tetapi kecepatannya tidak berkurang sama sekali, yang membuat kekuatan avatar dewa asli lebih menakutkan dari sebelumnya. Dengan cepat, avatar dewa asli melangkah maju ke depan, yang membuat seluruh kerumunan pasukan Taisu
benar-benar seperti semut di depannya. Jadi saat avatar Dewa Asli melakukan serangan, tidak peduli dia menggunakan telapak tangannya ataupun tinjunya. Dengan kekuatan seperti itu, bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh para pasukan Taisu. Bahkan jika mereka bersatu dalam kerumunan, mereka langsung dihancurkan menjadi berkeping-keping dalam satu pukulan. Jelas kekuatan fisik avatar Dewa Asli telah ditingkatkan ke tingkat sangat menakutkan. Meskipun banyak pasukan Taisu yang tak terhitung jumlahnya menyerang dengan kekuatan penuh, mereka tidak dapat benar-benar menembus pertahanan avatar Dewa Asli. Karena meskipun tubuhnya terluka, tubuhnya akan dapat dipulihkan hanya dalam beberapa tarikan nafas. Pada saat yang sama, di bawah serangan gila-gilaan dari pasukan Taisu, sebuah sosok yang memimpin pasukan Taisu ini, dia berdiri di belakang, melihat avatar Dewa Asli yang tak terkalahkan, memiliki ekspresi suram di balik pelindung kepala baju besi dewa palsunya. Cepat kirim 8 cakar Dewa Taisu untuk membatasi orang ini. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisiknya, selama ada Dewa Taisu ada di sini, kita tidak perlu takut, karena kita bisa menggunakan senjata dan formasi terlarang untuk menekan dan membunuhnya. Setelah sosok Taisu itu selesai berbicara, sosok Dewa Taisu Senyi yang menggantung di udara, tiba-tiba 8 cakar tangan terbuat dari logam menyembur keluar seperti udara hitam, yang membuat semua orang yang berada di atas tanah menjadi tidak nyaman. Saat melihat pemandangan itu, karena udara hitam yang menyembur keluar adalah sebuah gurita berukuran kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka langsung bergegas ke arah avatar Dewa Asli. Namun meskipun sejumlah besar gurita ini ditampar oleh avatar Dewa Asli, tetapi karena jumlahnya terlalu banyak, jadi ada juga gurita yang merangkak di tubuh besar avatar Dewa Asli, kemudian menyerang avatar Dewa Asli dengan sengatan dan gigitan. Segera avatar Dewa Asli meledak ki dan darah yang menghasilkan gelombang udara dari tubuhnya, yang membuat gurita yang menempel pada kulit avatar Dewa Asli terguncang dari tubuhnya. Namun setelah beberapa saat, sebuah racun hitam muncul dari tempat bekas gigitan gurita Taisu tersebut, yang membuat wajah avatar Dewa Asli mengangkat alisnya sedikit. Jelas, meskipun tubuh fisik Dewa Asli sangat kuat, jadi untuk membatasi kekuatan tubuh abadi adalah dengan racun, dan itu adalah salah satu cara untuk membatasi tubuh abadi. Namun untungnya Xiaoyan mempersiapkan pil penawaran racun sebelum dia meninggalkan avatar Dewa Asli sendirian untuk membantai pasukan Taisu. Segera avatar Dewa Asli melemparkan pil penawar racun ke dalam mulutnya. Kemudian dia menggunakan kekuatan darahnya sendiri untuk memaksa racun keluar dari tubuhnya. Namun saat avatar Dewa Asli mengeluarkan racun dalam tubuh, dia juga tidak berhenti menyerang kerumunan pasukan Taisu. Karena jika terlihat terpengaruh oleh racun, maka pasukan Taisu akan menyadari bahwa kelemahan tubuh abadi avatar Dewa Asli adalah racun. Oleh karena itu, avatar Dewa Asli Xiaoyan terus menyerang dan memborbardir pasukan Taisu dengan tinjunya. Namun melihat pasukan Taisu yang tak terhitung jumlahnya, mungkin avatar Dewa Asli masih membutuhkan waktu untuk membunuh mereka semua. Pada saat yang sama, tiba-tiba sosok avatar Dewa Asli bergegas ke tanah di bawah. Namun juga pasukan Taisu tidak mundur, tetapi mengejar avatar Dewa Asli yang mendarat di tanah. Segera avatar Dewa Asli mengulurkan tangan besarnya, kemudian melemparkannya ke arah pasukan Taisu yang mengejarnya. Tuar. Dengan cepat batu-batu besar menghantam sosok pasukan Taisu yang tak terhitung jumlahnya di udara, kemudian meledak dengan keras yang membuat suara gemuruh langsung menyebar di udara. Bagaimanapun, setiap batu besar di tangan avatar Dewa Asli sebesar gunung yang membuat para pasukan Taisu tercengang.
Jelas mereka tidak mengharapkan orang yang mereka lawan akan menggunakan metode seperti itu. Meski begitu, avatar Dewa Asli tidak berhenti, meraih puncak gunung yang lebih besar, kemudian melemparkannya lagi seperti meteorit jatuh. Dengan cara ini, beberapa pasukan Taisu yang tidak bisa menghindari, dengan cepat mereka dihancurkan secara langsung oleh pecahan batu yang dilempar avatar Dewa Asli. Jelas Xiaoyan sengaja melakukan ini. Dia memiliki rencana karena pasukan Taisu berkumpul bersama dan membentuk formasi untuk menekannya. Jadi Xiaoyan membuat langkah ini untuk membubarkan pasukan Taisu yang mengepungnya. Dengan cara ini, para pasukan Taisu tidak akan dapat mengatur formasi dengan mudah sekarang. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan merasa bahwa dampak pada pasukan Taisu lumayan bagus. Meskipun dengan menggunakan metode ini mungkin tidak terlihat keren, tetapi hasilnya cukup memuaskan. Saat ini, banyak orang yang berada di atas tanah. Mereka dapat melihat batu besar yang terus-menerus terbang ke udara, yang membuat mereka cukup tercengang saat ini. Pada saat yang sama, avatar Dewa Asli juga berhasil membersihkan racun yang ditinggalkan gurita di tubuhnya. Meski begitu, kerumunan gurita kecil itu tidak menyerah. Mereka terus bergegas ke arah avatar Dewa Asli dari segala arah. Sepertinya saya harus menemukan cara untuk menghancurkan mereka dan pergi dari bintang ini semua secepat mungkin. Jika tidak, bala bantuan yang lebih kuat akan segera datang. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, meskipun tubuh avatar Dewa Asli besarnya hingga ratusan kaki dan dia belum menggunakan kekuatan dalam darah dalam tubuhnya. Segera avatar Dewa Asli terus berlari melintasi bintang ini terus-menerus. Kemudian setiap dia menemukan gunung, dia meraihnya dan langsung melemparkannya dengan panik ke arah kerumunan pasukan Taisu. Namun, alasan sebenarnya Xiaoyan terus berlari sekarang, dia ingin mempercepat aliran darah avatar Dewa Aslinya di tubuhnya hingga batas tertentu. Kemudian dia bisa meledakkan kekuatan ki dan darahnya. Oleh karena itu, avatar Dewa Asli terus berlari setelah dia melihat gunung besar. Pada saat yang sama, udara putih terus-menerus menyembur keluar dari tubuh. Bahkan seluruh kulitnya bersinar dengan cahaya kemasan yang terang, yang membuat tubuhnya terus membengkak hingga 1000 kaki. Setelah sosoknya membesar, tiba-tiba avatar Dewa Asli berhenti dan langsung memasukkan tangannya ke tanah, kemudian mengangkatnya dan sebagian besar tanah tersebut yang sebesarnya seperti bintang kecil di lautan ketiadaan, dengan cepat avatar Dewa Asli melemparkannya ke arah pasukan Taisu lagi. Tidak hanya itu, avatar Dewa Asli juga menghempaskan telapak kakinya dengan keras yang membuat seluruh bintang ini tiba-tiba bergetar hebat. Segera sosok avatar Dewa Asli bergegas ke arah kerumunan pasukan Taisu yang tersisa dengan kecepatan yang sangat cepat. Tepat melihat pemandangan itu, para komandan pasukan Taisu menjadi bingung dan berteriak dengan keras. Semuanya, cepat gunakan sinar kepunahan dari Dewa Taisu sekarang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.